Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga pagi ini di Studio 2 Rasil, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Alhamdulillah Ustaz Husin sudah hadir di sini, juga Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbah Janur, juga Kang Atep ya yang megang kamera. Kasus yang masuk dalam acara Psikologi Keluarga adalah tentang seorang istri yang mendapat KDRT dari suaminya, padahal suaminya ini orang terhormat, orang terpandang, banyak uang, dan istrinya menganggap kalau dia dianiaya tentu doanya terkabul. Dia sudah berdoa tapi belum dikabul-kabulkan juga. Itu yang akan ditanyakan kepada guru-guru kita pada pagi hari ini. Oke, Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar Baraja, Mbak Assalamualaikum Nuning. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kecerdasan kepada kita dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang kita hadapi sehari-hari. Baik, Mbak Nuning bisa dibacakan detailnya kasusnya seperti apa? Ya, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustaz Husin, Ustaz Abu Bakar, dan ikhwan akhwat dimanapun psikologi keluarga bisa disimak. Saya seorang istri yang terkena KDRT. Suami saya orang terhormat, banyak uang dan berpengaruh. Kalau saya melapor atau mengadu pada manusia, pastinya mereka tidak akan percaya. Akhirnya saya berusaha mengadu kepada Allah. Saya ingat bahwa orang yang teraniaya, doanya pasti dikabulkan. Ustadz, saya sakit hati pada suami saya ini. Boleh gak sih kalau saya berdoa agar suami juga mengalami sakit hati seperti saya? Atau adakah doa agar suami tidak KDRT, bicaranya keras dengan bentakan dan semakin disertai hinaan pula? Bahkan Ustadz, sesekali tangannya pun melayang. Mohon pencerahannya Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tayyibin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du. Ikhwan akhwat as-saimin as-saimat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustaz Abu Bakar Baraja, Ustaz Muhammad Krisna, Ibu Hajjah Nur, begitu pula Atep, ikhwan-ikhwan dan akhwat keluarga besar radio Silaturahim, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat anak bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di saat-saat Ramadan yang amat indah ini, kita merindukan manusia untuk kembali kepada Allah, memperbaiki diri mereka, memperbaiki juga sikap mereka, tutur kata mereka, perlakuan mereka terhadap sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keislaman dan keimanan seseorang bukan dilihat dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya puasa, dengan jidat yang hitam atau jenggot yang panjang dan putih, atau jubah seperti yang saya pakai. Tapi keislaman, keimanan seseorang dilihat dari akhlak dan perilakunya. Itulah merupakan ciri dan tanda dari keimanan dan keislaman seseorang yang menghasilkan buahnya. Pokok-pokok agama kita, sebagaimana yang diterangkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang diuraikan dalam Al-Quran, kembali kepada 3 pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman sebagai fondasi, Islam sebagai buah dari bukti dari keimanan seseorang dengan tunduk kepada Allah, bukan hanya sekedar percaya atau yakin, tapi Islam artinya tunduk secara tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ihsan adalah buah dari keimanan dan keislaman seseorang. Seorang pria yang memperlakukan istrinya dengan baik dan mulia menunjukkan betul-betul apa? Keimanan dan keislamannya menghasilkan buahnya. Jangan seperti pohon besar, banyak daunnya, tapi tidak terdapat buah sedikit pun juga. Bahkan saya melihat pohon walaupun tidak berbuah, banyak daunnya ya, dan lebat, masih memberikan keteduhan bagi mereka-mereka yang terkena panas terik, bagi orang yang berjalan. Tapi seorang laki-laki yang mengaku sebagai seorang muslim, menggunakan tangannya, memperlakukan istrinya dengan kekerasan, menggunakan kata-kata kasar, akibat dari kesombongan dirinya karena Allah berikan dia keutamaan, kekayaan, kedudukan, kecukupan, sehingga dia merasa seolah-olah dia dibenarkan untuk melakukan apa saja. Bahkan kita jumpai, seandainya orang membicarakan kejelekan dia, lebih banyak yang membela dirinya. Karena lidah ya, atau lisan dari uang itu lebih fasih, lebih diterima daripada apa? Dari lisan orang-orang yang tertindas ya. Walaupun mereka mengajukan argumen mereka, bukti-bukti mereka, tapi kebanyakannya akan ditolak. Oleh karena itu, dalam kesempatan di bulan Ramadan, saya ingatkan diri saya, ikhwan, akhwat, pendengar dan pemirsa, mari bersama-sama sebelum berlalunya Ramadan, kita berjuang untuk memperbaiki diri kita. Dengan meningkatnya ketakwaan di hati seseorang, seorang tidak lagi merasa angkuh, dapat berbuat sesuka hatinya. Dia sedang menjalankan tugas dan amanat, baik dengan ilmu, dengan harta, dengan kedudukan, atau dengan status yang dimiliki, amanat yang kelak bakal ditanya. Wa tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Apabila dia menyalahgunakan amanat yang Allah amanatkan padanya, maka dia akan berhadapan dengan Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Kalau kamu yang diberikan kekuatan, kekayaan, kecukupan, berbuat aniaya kepada wanita-wanita yang Allah amanatkan di atas pundak kalian, maka kamu akan berhadapan dengan Allah yang Maha Perkasa. Saya teringat satu kejadian. Seorang nelayan sehabis berlayar, sepanjang malam dia berlayar, pagi hari kembali untuk menjual hasil tangkapannya di pasar. Tidak banyak jumlahnya, tapi dia berharap dia bisa menyediakan kebutuhan keluarganya, juga membiayai sekolah anaknya. Ketika dia turun dari kapal, sampan yang digunakan untuk berlayar mencari ikan, datang seorang preman merampas hasil
ya, tangkapan nelayan tersebut. Si nelayan berlinang air mata, dia berkata, ya Allah, sebagaimana dia menunjukkan kekuatannya di hadapan saya, tunjukkan kekuatan kamu. Subhanallah, ikan yang telah mati, yang berada di tangan preman tersebut, subhanallah, Allah hidupkan kembali, menggigit orang tersebut dan binasa. Jadi hendaknya kita semua sadar, apabila kamu kuat, ada yang lebih kuat. Sedangkan Allah, Dia Maha Kuat dan Maha Kuasa. Di sisi Allah ada janji-janji rahmat di dunia bagi yang betul-betul bersikap mulia, belum lagi surganya di hari akhir. Tapi azab dan hukuman Allah bagi mereka yang bersikap congkak di muka bumi. Tidak lama waktu kekuasaan mereka. Bahkan dalam kezaliman, sebelum mereka berhadapan dengan hukuman secara langsung, hati mereka tidak akan pernah tenteram. Hati mereka bergelisah karena kejahatan yang mereka lakukan. Nah, apa yang ibu tadi ajukan mengenai kasus ibu yang bersuamikan seorang laki-laki yang kaya, yang berkecukupan, yang berlebihan dan terpandang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap ibu. Bahkan menggunakan juga kata-kata yang kasar dan bentakan. Bukan dia bersyukur pada Allah dengan keutamaan yang Allah berikan, tapi dia menunjukkan kekuatannya pada makhluk lemah yang berada di bawah naungannya. Dalam perkawinan biasanya, ketika seorang tua menikahkan anaknya, dia mengatakan, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saya nikahkan anak kamu sesuai dengan perintah Allah. Kamu perlakukan anak saya dengan cara yang mulia. Kalau kamu tidak suka, kamu lepaskan dengan cara yang mulia. Itu merupakan ucapan yang disampaikan orang tua ketika akan menikahkan putrinya. Ini kan merupakan perjanjian. Lalu atas dasar apa Anda memperlakukan istri Anda, keluarga Anda dengan cara yang tidak baik? Apa yang Anda perbuat menyakiti dirinya. Demikian pula kalau orang lain juga melakukan hal yang sama terhadap Anda. Ingat, kamu merasa lebih kuat dari keluargamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa untuk mengirimkan orang-orang yang lebih kuat dari kamu, yang berbuat aniaya terhadap dirimu, dan engkau pada saat itu tidak akan menjumpai penolong yang menolong kamu. Karena apa? Karena ini merupakan akibat perbuatan yang kamu rasakan. Oleh karena itu, bagi istri, selagi dia masih ingin berdampingan bersamanya, saya tidak sependapat kalau seandainya istri mendoakan buat suaminya untuk apa? Untuk juga terkena ya. Pada saat dia sakit hati yang sama atau pada saat dia mengalami trauma, nanti yang bakal menjadi korban istrinya kembali. Jadi pada saat dia emosi, dia akan cari pelarian, pelampiasan istrinya, anaknya. Oleh karena itu, apabila ibu masih bisa bersabar, berdampingan bersamanya melihat anak-anak, doakan supaya suami mendapatkan hidayah. Doakan suami supaya mendapatkan hidayah, ya. Kemudian mohon pada Allah untuk memberikan pendidikan bagi suami agar dia kembali menyadari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Tapi kalau ibu mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia merasakan rasa sakit hati dan lain sebagainya, ya, saya khawatir nanti ibu yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi tumbal, yang akan menjadi pelampiasan kemarahannya. Tapi kalau ibu sudah merasa tidak kuat berhadapan dengan suami ini, ternyata setelah ibu berdoa, berusaha agar dia mendapatkan betul-betul apa? Hidayah dari Allah, tidak juga mendapatkan hidayah, lebih baik ibu berpisah dari orang seperti ini. Kalau ibu merasa sudah apa? Artinya ibu sudah merasa tidak tahan, akhirnya ibu hanya sakit hati, ibu tidak dapat beribadah dengan tenang, tidak dapat menjalani kehidupan, beribadah kepada Allah dengan baik, ya. Walaupun di tengah-tengah kekayaan, tapi kalau hati menderita apa gunanya? Tapi sebelum itu berdoalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan hidayah kepadanya. Jangan bosan bangun di waktu malam. Pada saat sujud, setelah membaca doa Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, ya, baca sebanyak 3 kali, kemudian mohon ya Allah berikan hidayah untuk suami saya, berikan petunjuk baginya, didik dia untuk menyadari kedudukannya sebagai seorang hamba yang lemah.
Jadikan dia sebagai hamba yang bersyukur atas nikmatnya, bukan bersikap angkuh dan sombong. Nah kalau ibu sudah sekian lama berdoa, ternyata dia tidak berubah, berarti orang ini kelihatannya orang-orang yang tertutup dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya pikir daripada ibu membiarkan ibu menderita, sudah tidak merasa nyaman, lebih baik ibu berpisah. Cari suami yang lebih baik yang bisa menghargai ibu sebagai seorang wanita yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu saya ingatkan, ibu sebagai seorang istri jangan sekali-kali mengucapkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang memancing untuk apa? Untuk dipukul. Karena kalau suami memukul ibu karena ucapan ibu yang menyakitkan atau jawaban-jawaban ibu yang membuat suami tidak nyaman, ya berarti ibu apa? Sama dengan Ade Armando. Rakyat sedang protes, dia tampil di tengah-tengah mereka, itu namanya mencari pemukulan. Betul tidak? Iya, mengundang pukulan. Kita tidak lihat apakah perbuatan rakyat ini benar atau tidak benar. Yang penting jangan kita mencari pemukulan. Kalau suami dalam keadaan emosi, seharusnya ibu lebih baik tidak sama sekali apa? Tidak menjawab, tidak menyaut, tapi berdiam. Begitu ibu menjawab, melontarkan kata-kata yang membuat dia terdesak, dia akan lepas kendali, akhirnya tangannya melayang. Jadi sebelum ibu mengambil tindakan apa-apa, ibu juga harus melakukan koreksi terhadap diri sendiri. Apa yang saya sebutkan tadi terjadi tidak pada ibu. Karena kadang-kadang suami baik-baik pulang ke rumah, sikapnya baik, gara-gara ucapan yang keluar dari mulut seorang wanita, emosinya meledak sampai akhirnya dia kehilangan kendali diri. Jadi sebaik-baiknya wanita yang tahu menempatkan dirinya kapan dia berbicara kepada suaminya. Kalau suami berbuat salah, jangan langsung ditegur. Cari saat di mana suaminya siap untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Kalau perlu layani dulu, ya. Kemudian sediakan makannya biar dia beristirahat dengan tenang, dengan bahasa yang santun. Ingatkan suami. Mas, saya merasa kelihatannya apa yang Mas lakukan tadi kurang tepatnya. Dengan bahasa yang santun begitu. Sambil ibu kalau perlu rangkul dirinya. Ya. Dan di saat ibu berbuat seperti ini bukan berarti ibu merelakan diri ibu untuk ditindas. Tapi paling tidak ibu melembutkan hatinya. Sebagaimana ibu menyaksikan seekor onta yang liar. Ketika dikejar semakin menjauh, Rasulullah mengatakan, "Da'uli, biar saya yang berhadapan." Rasulullah mengambil rumputan-rumputan. Ya. Didekati onta tersebut, si onta mendekat, baru diusap-usap, kemudian diikat kembali. Jadi usahakan ibu melakukan tindakan-tindakan yang baik dan mulia. Pada saat suami marah, ibu berdiam. Tidak perlu menjawab. Karena tidak ada gunanya ibu menjawab orang yang sedang marah. Dia tidak akan mendengar, tidak akan melihat. Nah begitu marahnya reda, hatinya dalam keadaan lemah, baru pada saat itu ibu masuk. Dan jangan lupa banyak-banyak berdoa untuk suami agar di rumah, di luar, dijaga oleh Allah. Dan ini bukan hanya untuk ibu. Setiap wanita kalau ingin suaminya dijaga oleh Allah, doakan dia. Doa seorang istri untuk suami merupakan doa yang amat dicintai Allah. Karena suami dan istri merupakan satu kesatuan. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi sebelum ibu mengambil tindakan, pertimbangkan dengan baik, perbaiki kata-kata ibu, sikap ibu, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar doa hamba-hambanya. Mudah-mudahan suami ibu mendapatkan hidayah, diberikan petunjuk oleh Allah, dan mendapatkan pelajaran yang mengubah sikap dan perbuatannya dari buruk menjadi baik, memperlakukan ibu dengan mulia. Begitu juga untuk wanita-wanita kita yang menghadapi kasus yang sama. Semoga Allah berikan hidayah kepada suami-suami mereka. Termasuk kepada kita semua, mudah-mudahan kita semakin baik memperlakukan keluarga kita sebagaimana Allah telah memperlakukan kita dengan baik dan mulia. Tapi tanpa keluar dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi Mas Krisna, kalau lidah nggak bertulang tuh memang efeknya luar biasa ya. Hanya 1-2 kata saja yang melukai bisa memancing banyak hal. Tetapi kesabaran seperti apakah yang diperlukan menghadapi luka yang berdentam terus-menerus. Kemudian juga sikap seperti yang tadi kita dengar, bahkan sampai turun tangan melayang.
Kira-kira Ustadz Abu Bakar sebagai seorang psikolog ngasih bekal apa ya biar ada ketabahan seperti yang Ustadz Hussein bilang. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah-tengah bulan Ramadan Allah mempersilahkan kepada hambanya untuk bermohon. Banyak-banyaklah bermohon. Seperti yang tadi dibuka oleh Ustaz Husin, bahwa Ramadan ini penuh dengan berkahnya. Dan saat ini tempatnya maghfirahnya Allah. Yuk kita bersama-sama mencapaikan bagaimana kita mau mendekatkan diri pada Allah dan membersihkan kita dengan bertobat dan berdoa pada Allah. Jika kita perhatikan yang terjadi pada seorang suami yang mungkin atau terjadi suatu kekerasan kepada istrinya, kalau dalam rumah tangga mungkin kepada anaknya, tetangga, tapi pada istrinya yang di sini, berarti apa yang terjadi pada sang suami tersebut sebelum kita melihat sang istrinya. Kalau kita melihat suaminya bahwa dia adalah seorang yang berpengaruh, orang yang punya uang banyak, berarti dia juga mengalami beban. Orang yang berpengaruh itu, kalau dia terikat oleh pengaruhnya, maka dia akan merasa kikuk dengan siapapun. Apalagi kalau misalnya dia sudah mendapatkan pengaruh, dia memang mencari pengaruhnya, kemudian ada satu orang yang tidak menghormati dia, itulah emosi dia kemana? Dia nggak berani pada orang yang nggak menghormatinya, tapi dia lari yang mana? Yang rendah, yang membuat dia lemah. Siapa yang lemah itu? Istrinya. Jadi dia akan lari ke sana karena dia kepengen satu orang ini menghormati dia. Kok dia nggak menghormatin saya? Dia nggak mau menghormatin saya, tapi yang ini pada menghormatin saya. Akhirnya dia kesel. Dia mau marah sama orang yang nggak menghormatin, gengsi, nggak mungkin. Akhirnya dia lari marahnya ke istrinya yang lemah. Biasakan orang yang marah itu senang pada orang yang lemah. Kalau sama-sama kuat, ya terjadilah pertengkaran yang tidak akan pernah hentinya. Karena sama-sama kuat. Tapi kalau ada yang lemah sedikit, maka yang merasa dirinya kuat, dia akan tindas yang lemah. Oke. Nah, kita bisa ketahui atau bisa lihat seorang istri, perhatikan suaminya. Perhatikan. Nah, ketika kita memperhatikan, kita tahu, kita akan mengerti bagaimana suaminya itu, kapan dia akan marah, kenapa dia bisa marah, apa yang terjadi pada dirinya, sehingga dia menimbulkan marah. Seorang istri, bagi mereka yang bisa memberikan kesejukan, ya, ketika dia kesel sama orang lain atau dia punya keinginan yang belum terselesaikan atau tidak tercapai, bagaimana seorang istri langsung mengademkan, merilekskan. Kamu orang baik, kamu orang yang terhormat. Kalau dikatakan seperti itu dengan otomatis, sang suami mengatakan, oh iya, saya orang baik, saya nggak akan marah. Tapi ketika suaminya datang dengan muka yang asam, yang kesel karena ada orang yang tidak menghormati dia, atau ada yang bikin kesel dia di jalan atau di mana, begitu sampai di rumah, kenapa sih mas? Emang ada apa di luar? Ayo sudah dikeluarkan semuanya. Orang ditanya, dia minta ada apa, dia lepaskan. Nah ketika dilepaskan, kesel dia, kok marahnya sama saya? Ya, kamu yang minta. Kamu yang minta, itulah yang terjadi. Makanya kembali kepada apa yang tadi dikatakan Ustaz Husin, yuk tahan. Ketika kita lihat suami kita menunjukkan sikap yang tidak kondusif, tahan sedikit.
bagaimana, apa yang bisa seorang istri lakukan, itu yang paling penting. Jadi ketika seorang suami yang ketakutan dan bagaimanapun bingungnya, seorang istrilah yang mampu meredahkan. Teringat bagaimana istrinya Rasulullah Khadijah ketika Rasulullah turun dari Gua Hira, rasa ketakutan tersebut. Insya Allah Khadijah nggak akan mengatakan gini, kenapa ketakutan? Enggak gitu. Tapi pas dilihat, dipeluknya suaminya, dipeluknya Rasulullah, hanya dikatakan ke orang yang baik, ke orang yang silaturahim. Coba kita perhatikan, kalau istri seperti ini, insya Allah suami nggak pernah marah. Nggak akan pernah suami marah. Karena apa? Karena ketika dia lagi kesel, ditunjukkan kebaikan dirinya, kesenangan dirinya, kesukaan dirinya. Di saat itulah ketenangan. Tapi yang dimunculkan, emang ada apa? Oh, ada ini. Apa ini? Kesel, marah, terima. Tapi kalau udah dimarahin, dikeselin, istrinya nggak mau terima. Dibilangnya KDR. Coba kita perhatikan. Ya, jadi bagaimana hubungan yang harmonis tersebut terjadi ketika kita hanya mempertanyakan saja kejadian itu. Nah, jangan bertanya. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Jadi ketika itulah bagaimana seorang mampu meredamkan. Ya, karena bisa orang marah itu lemah. Orang yang marah, orang yang keras, orang yang memaki-maki, itu orang yang lemah. Ambil kelemahannya. Dia akan turun. Jangan kita tantang. Ya kita tantang, ya kena kalau kitanya kuat. Kalau kitanya nggak kuat, tambah jadi. Nah, oleh karena itu sebagai seorang istri, perhatikan. Jawabannya cuma satu. Perhatikan apa yang terjadi pada suami. Apa yang sedang dialami. Kalau istri tidak ingin tahu apa yang terjadi pada suami, ya dia bersedialah untuk menjadi korban. Kalau dia tidak pernah mau mengerti, tidak memperhatikan suaminya, apa yang sedang terjadi, ya dia siap-siaplah dituangkan semuanya kepada istrinya. Tapi kalau dia mengerti, dia bisa memperhatikan. Istri yang bisa memperhatikan, dengan otomatis ketika dia marah, apa obatnya marah itu? Ketika suaminya lagi pusing, lagi sumpah, apa yang bisa membuat suami itu reda? Istri yang punya. Suami melindungi, istri yang membuat kesejukan. Ketika itu terjadi, insya Allah tidak akan terjadi keributan. Apapun. Makian, pukulan itu dikarenakan ya seringkali. Kenapa sih kita nggak mau dimarahin? Ya pasti kita nggak mau dimarahin. Jangan membuat atau memberikan kesempatan dimarahin. Jadi kalau kita nggak mau dipukul, jangan berikan kesempatan seorang suami memukul. Jangan berikan kesempatan seorang suami memukul. Bagaimana dia tidak memberikan kesempatannya? Ajak dia dalam kesenangan, kebaikan. Sang suami tidak akan pernah marah. Tapi kan saya kesel ngelihat mukanya nggak enak, cemberut. Dia tidak enak, dia tidak cemberut bukan untuk istrinya. Dia sedang mencemberutkan dirinya karena dia punya persoalan pada dirinya. Selesaikan. Bantu untuk menyelesaikan. Kamu akan dilindungi. Ketika seorang istri membantu apa yang terjadi pada diri sang suami, maka istri akan mendapatkan perlindungan. Insya Allah. Yakinkan itu. Jadi kita pandai-pandailah untuk memperhatikan
suami kita. Bagaimana dia? Apa yang terjadi? Apa yang membuat dia mukanya tidak enak? Jalannya gontai. Oh, dia tidak seperti yang kemarin. Apa yang terjadi seperti itu? Saat itulah Allah berikan kita berpikir. Kalau kita nggak melakukannya, kita nggak manfaatkan Allah, ciptaan Allah berpikir, maka kita nggak akan pernah mendapatkan hasil yang kita akan inginkan untuk kebaikan itu. Maka jangan berikan kesempatan suami marah dan suami memukul. Insya Allah seperti itu. Jangan berikan kesempatan suami marah dan memukul. Kalau di kondisi itu seorang istri kemudian melemahkan posisi dan perasaannya dengan tunjukkan saja duka dan penderitaannya, kira-kira suami akan ngapain? Kan nggak mungkin marah kalau dia nggak menentang kan? Ya pasti dia akan memberikan kebaikan lagi. Kan ketika seorang istri memberikan kebaikan, suami akan memberikan kebaikan. Ketika dia melihat wajah suaminya lagi pucat, lagi sumpah, seperti yang tadi sedikit Rasulullah turun dari Gua Hira, ya, istrinya Khadijah, bukan ketakutan, bukan ada apa sih, panik juga, tapi bagaimana dengan tegarnya seorang istri pada saat itu. Itulah ditunjukkannya, dikatakan bahwa jangan khawatir, engkau seorang yang baik, engkau yang selalu bersilaturahim, ya, Allah selalu melindungi engkau, jangan khawatir. Coba nanti satu sini akan menggambarkan tentang apa yang terjadi. Perubahan istri tiba-tiba begitu, apa suaminya nggak merasa jengah gitu? Kok tiba-tiba istri saya jadi berubah begini? Oke. Perubahan itu harus tercipta. Kalau di rumah tangga tidak terjadi satu proses perubahan, ya itu aja pasti jenuh, ya kan? Jadi mungkin nanti dia bikin melucu, mungkin ajak serius, juga mungkin juga membuat tercengangnya sang suami. Itu suatu dinamika di dalam rumah tangga. Insya Allah kalau itu yang terjadi, ketika suaminya misalnya dia lagi kesel, lagi marah, tiba-tiba istrinya berubah. Hah? Itu dia lupa, marahnya lupa. Loh, kamu kenapa? Kamu tadi minum obat apa? Kok bisa seperti ini? Kan itu pasti dia akan berpikir. Nah, oleh karena itu, perubahan itulah yang harus diciptakan. Insya Allah. Jadi kita harus pandai bermain peran ya. Kita lihat dia dalam kondisi kayak gitu, oh aku berarti harus begini gitu. Wahai para istri, tabahkan hatimu karena ini adalah peran yang memang harus kita jalankan agar perjalanan bahteranya menjadi nyaman. Kira-kira Ustadz Hussein akan menguatkan hati dengan apa ya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam kehidupan rumah tangga ini, kalau kita perhatikan bersama-sama, untuk terciptanya keharmonian, tidak cukup hanya dari satu pihak. Tidak cukup hanya dari suami, tidak cukup juga hanya dari istri. Oleh karena itu kenapa Rasulullah SAW mengingatkan agar seorang pria hendaknya memilih wanita yang salihah. Bukan hanya sebagai muslimah, tapi dia betul-betul menjalankan tuntunan agama. Tahu kewajiban dia sebagai istri, sebagai ibu. Begitu juga seorang wanita di saat memilih suami. Harus memilih suami yang soleh. Dia bakal menyerahkan hidupnya kepada seorang laki-laki. Apabila laki-laki ini tidak menghargai amanat Allah, tidak menghormatinya, kemudian dia menikah dengan pria ini karena dasar cinta, janji-janji manis si pria, atau karena kedudukan maupun hartanya, berarti memang si wanita sudah harus siap-siap masuk ke dalam kandang macan. Ada seorang bertanya kepada seorang yang bijak bahwa dia mau menikah dengan seorang wanita. Wanita yang bagaimana kira-kira
yang tepat menjadi pilihan dia. Lalu orang tersebut mengatakan, yang dimintakan nasihat, coba kamu lihat ibunya. Bagaimana perlakuannya terhadap suaminya, perlakuan terhadap anak-anaknya. Karena seorang anak tumbuh, ya, tumbuh dipengaruhi oleh apa? Oleh pendidikan kedua orang tuanya. Kalau si anak tumbuh dalam lingkungan ibu yang bijak, yang selalu berkata manis, yang bersikap mulia terhadap suaminya, setelah kamu lihat agamanya, dengan adanya persyaratan ini insya Allah akan menjadi pasangan yang baik. Tapi kalau perilaku ibunya tidak baik terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tuanya, walaupun dia seorang muslimah, itu beresiko tinggi untuk menularkan penyakit pada anaknya. Sebaliknya, seorang wanita bertanya, bagaimana saya memilih seorang suami? Ya. Diingatkan, kalau kamu ingin memilih seorang laki-laki setelah kamu melihat agamanya, perhatikan bagaimana sikap ayahnya terhadap istrinya, sikap ayahnya terhadap anak-anaknya. Kemudian kamu perhatikan juga teman-teman pergaulannya, karena seorang diukur dengan temannya. Yuqasul mar'u bil mar'i. Kalau teman-temannya orang-orang baik yang mulia, pertanda bahwa dia orang mulia. Kalau teman-temannya tidak baik, hati-hati, waspada. Karena walaupun dia mengatakan orang baik, orang mengatakan dia orang baik, kalau teman-temannya dari lingkungan yang tidak baik, dengan sendiri dia akan tertular penyakit teman-temannya. Karena at-tuyuru ala ashkariha taqa. Burung hanya berkumpul bersama rekan-rekannya. Begitu juga kalau orang tuanya suka memukul istri, bersikap kasar dan arogan, anak tersebut 90% bisa terpengaruh oleh pribadi orang tuanya. Oleh karena itu biasanya suami yang suka mukul istri itu diwarisi dari orang tuanya. Yang terbiasa memukul ibunya, bersikap kasar, si anak beranggapan ini cara pendidikan yang baik. Apalagi kalau si bapak mengatakan, kamu sama istri jangan lemah. Jangan bersikap lemah, nanti naik kepala kamu. Betul nggak? Sampai kita dengar pada zaman-zaman dulu, perempuan itu tidak punya hak bahkan untuk dimintakan pendapatnya. Bahkan laki-laki mengatakan jangan dekat-dekat perempuan. Jadi dia paling berhubungan dengan perempuan di kamar, selepas itu ya, dia jaga jarak dengan istri, takut kalau sampai istrinya menurut dia naik di atas kepalanya. Nah, kita bandingkan sekarang benar tidak benarnya dengan sikap Rasulullah pada keluarganya bagaimana. Jadi seorang wanita jangan hanya melihat ketampanan. Begitu masuk dalam rumah tangga, tidak lama sikap suami yang kasar dan arogan membuat ketampanannya hilang sama sekali. Jangan melihat harta. Banyak perempuan datang ke hadapan saya menyesal. Dia cantik, kawin dengan seorang pria kaya raya. Ternyata begitu dia berumah tangga, dia mengatakan, Ustaz saya menyesal kenapa menikah dengan pria ini. Sampai dia rela mengembalikan semua pemberian suaminya, asal bisa berpisah. Tapi suaminya punya uang, tidak gampang dia berpisah dari suaminya. Apalagi orang-orang tuanya juga apa? Kamu nanti menyesal kalau pisah sama dia. Kamu sekarang hidup mulia, memiliki rumah besar, kendaraan, terjamin kehidupan kamu. Itu yang ada di benak orang. Dia tidak tahu bahwa kedamaian hati, ketentraman itu lebih berharga daripada apa? Dunia dan seluruh isinya. Tapi biasanya orang tidak menghargai ini kecuali kalau sudah masuk ya, dalam kehidupan yang penuh dengan kontradiksi, baru dia menyadari bahwa selama ini dia telah menentukan pilihan yang salah. Nah, saya temukan rata-rata setiap suami yang suka memukul istri itu tidak tiba-tiba aja begitu muncul. Ada hubungan dengan perilaku orang tuanya. Ada seorang laki-laki alim, berilmu, hafal Al-Quran, kaya raya, tapi punya kebiasaan ya, memukul istrinya. Memukul istrinya. Tidak mampu untuk mengendalikan emosinya. Suatu kali dia melamar seorang wanita, orang tua tidak memberikan sama sekali. Akhirnya dengan sebuah trik, dia berhasil menikahi wanita ini, bukan dengan persetujuan bapaknya, tapi persetujuan kakeknya. Akhirnya karena si kakek sudah setuju, si bapak mengatakan, baik saya nikahkan dengan syarat.
Kalau kamu pukul istri kamu, jatuh cerai. Bikin perjanjian. Akhirnya menikah, berumah tangga, memiliki anak, keturunan. Setiap kali dia dalam keadaan emosi dan murka, istri tidak mengeluarkan sepatah kata pun juga dia. Bahkan terkadang kunci pintu. Dia takut memukul istrinya, akhirnya memukul tembok. Karena takut kalau memukul, jatuh apa? Dan si perempuan juga tidak meladeni. Dia tahu suami suka memukul, dia menjaga dirinya untuk tidak sama sekali meladeni orang yang marah. Nggak mancing juga ya. Artinya berhadapan dengan suami yang suka memukul, daripada terkena pukulan, lebih baik dia mengalah, diam, tidak mengeluarkan sepatah kata. Kendalikan dirinya. Kalau masih ingin bersama suami. Kecuali kalau dia memutuskan, sudah nggak tahan lagi. Artinya saya bukan membenarkan perbuatan suami. Jangan dianggap Ustadz Hussein membenarkan tindakan suami. Kalau Anda masih ingin bertahan bersama suami, hindari hal-hal yang bisa mengundang atau menambah kemarahan suami. Sambil berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada suami. Dan saya sendiri, kalau punya anak perempuan, dipukul oleh suaminya, ya, saya bisa ambil itu anak, saya pisahkan dari suaminya. Saya nggak pernah mukul. Bahkan terhadap anak kita berkata baik, ya. Kalau sampai dipukul sama suaminya, berarti hal ini betul-betul apa? Saya melihat bahwa ini bukan manusia. Karena manusia seharusnya apa? Tidak menggunakan tangan dalam memperlakukan keluarganya. Dan alhamdulillah jangan sampai kita termasuk orang yang berkata kasar pada keluarga atau melakukan tindakan kekerasan. Karena seharusnya kebaikan pertama kita berikan untuk keluarga kita. Perlakuan yang mulia akan memuliakan mereka. Dan contoh dari ayah ini juga apa? Akan mendidik anak laki-laki kita untuk juga tidak melakukan hal yang sama. Hingga kalau dia berpikir, dia akan malu. Di dalam hal ini, kita ingatkan kepada kaum wanita, di saat berjumpa, atau katakan berpasangan dengan suami yang keras, yang tidak mampu mengendalikan emosinya, kalau masih ingin bersama, berusaha lebih banyak diam pada saat suami marah. Lebih baik mengalah, tidak meladeni, ya, dan memancing emosinya, atau menambahkan kemarahannya. Karena orang yang pemarah, orang yang lemah. Sampai Nabi mengatakan, laisa syadid bisura'ah. Kesot. Orang yang keras, yang kuat, bukan yang suka berkelahi. Apalagi berkelahi, memukul wanita lemah. Ini bukan jagoan namanya. Innama syadid alladhi yamliku nafsahu. Wahuwa qadirun ala an yunafidah. Tapi yang kuat itu yang mampu mengendalikan marahnya, nafsunya, padahal dia mampu untuk melakukan. Oleh karena itu orang yang paling lemah, yang memukul istrinya. Kenapa? Dia nggak berani di luar, dia berani dalam rumah. Pepatah mengatakan asadun alayya wa fil hurumina amatun. Ngadepin saya, keluarga kamu seperti singa. Ternyata begitu berhadapan dengan orang di luar, berhadapan dengan musuh seperti burung onta. Begitu dikejar oleh pemburu, ya, atau dikejar oleh binatang, ya, pemangsa, dia lari. Nggak berhasil lari, kepala yang disembunyikan dalam pasir. Dia beranggapan dengan menutup kepala di pasir, tidak kelihatan. Padahal badannya kelihatan kan? Kalau laki-laki seperti burung onta kan, lari gak? Jalan larinya lucu kan? Laki-laki seharusnya seperti singa, tapi bukan terhadap keluarganya. Terhadap dirinya. Dia melindungi keluarganya, melindungi juga orang-orang yang benar, menegakkan keadilan, berhadapan dengan orang yang zalim. Tapi kalau laki-laki diberikan kekayaan, kedudukan, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti ya orang-orang seperti ini bisa berbuat kezaliman. Nah, wanita hendaknya hati-hati dalam memilih seorang laki-laki. Dan seorang ayah hendaknya juga hati-hati dalam memilih menantu. Jangan lihat kekayaan, kedudukan, harta bisa dicari. Tapi kalau akhlak yang buruk, yang sudah melekat pada seseorang, amat sulit untuk bisa dihindarkan. Tarkul adawah, meninggalkan kebiasaan ini, adawah adalah apa? Satu hal yang sulit, luar biasa, merupakan hal yang sama aja memusuhi diri sendiri. Nah, dalam kasus ini, sebagai tambahan sedikit, saya pernah ceritakan kalau nggak salah, dalam psikologi keluarga, Abu Talha Al-Ansari, musafir melakukan perdagangan. Di tengah dalam keadaan musafir, anaknya meninggal dunia.
Sepulangnya Abu Talha, si istri bilang sama semua orang, jangan kalian beritahukan suami saya dulu. Yang beritahukan, biasa yang beritahukan. Jadi Abu Talha datang ke rumah, disambut, selesai dia bersihkan dirinya, mandi apa semua, ya. Makan, diajak berkumpul oleh istrinya. Setelah berkumpul, dalam keadaan tenang, dia mengatakan, terima, ihtasib. Ketentuan Allah, anak kamu meninggal dunia. Abu Talha langsung lompat luar biasa. Dia bilang, kamu beritahukan saya setelah kamu ajak saya kumpul, apa semua gak ada pertama beritahukan saya. Dan kalau saya beritahukan kamu pertama kali pulang, kamu dalam keadaan tidak siap. Akhirnya Abu Talha datang ke hadapan Rasulullah, mengadukan apa yang dilakukan istri. Rasulullah tertawa dan Rasulullah doakan mereka. Akhirnya anak yang lahir dari perkumpulan itu menjadi anak yang soleh. Jadi kalau kita lihat, kebaikan itu indah dalam bentuk apapun. Dari manapun datangnya, dari orang di luar Islam yang baik itu baik. Apalagi kalau datang dari orang Islam. Tapi keburukan, walaupun dari ulama, dari orang yang hafal Quran, orang berjubah seperti saya ini berjenggot putih, keburukan tetap buruk. Apalagi apa? Kalau datangnya dari orang awam aja buruk, apalagi dari ulama seperti kita. Betul tak? Jadi kita lihat, kata-kata yang baik itu merupakan hal yang paling indah. Fatuba liman ja'alahullah miftahan lil khair wa mighlaqan lisyarr. Sungguh beruntung orang yang dijadikan Allah pembuka segala kebaikan, penutup keburukan. Wa wailun li abdin ja'alahullah miftahan lisyarr wa mighlaqan lil khair. Sungguh celaka seorang hamba yang keberadaan dia ini selalu membuka hal yang buruk dan menutup kebaikan. Ada nggak orang begitu? Kalau datang ke tempat kita lagi kumpul, baunya nggak enak aja. Lagi tenang-tenang bawa berita yang nggak enak, omongan yang nggak enak, betul nggak? Nanti bawa fitnah lagi. Tapi ada orang yang orang lagi sumpah kumpul, begitu ketemu dia hilang sumpahnya. Ini true story. Jadi subhanallah, kita bisa pilih antara dua. Ibu mau yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Jadi kita merasakan akibat juga dari pilihan kita dari pertama. Ya, maka dari pertama kepada wanita yang belum menikah, pada ibu-ibu bapak, kasihani anak-anak kalian, jangan kalian pilihkan menantu yang tidak baik buat anak-anak kalian. Sebelum memilih, istikharah terlebih dahulu. Saya waktu mau menikah, ya, saya selalu istikharah. Ya Allah, kalau ini pilihan yang tepat menurut Engkau, tolong mudahkan, tenteramkan hati saya. Karena mata saya melihat, tapi hati saya, ya, mata melihat, belum tentu yang saya lihat dengan mata saya benar. Selalu istikharah. Melamar pertama ditolak. Yang kedua juga ditolak. Tapi setelah istikharah, yang ketiga juga ditolak. Seperti saya katakan dulu, bahwa sampai saya punya orang tua, nggak mau melamar lagi. Sampai pasti diterima. Padahal laki-laki kan yang memilih. Tidak menunggu seperti perempuan kan. Perempuan walaupun cantik, masa menawarkan diri kan tidak. Kalau kita laki-laki punya kesempatan memilih. Betul nggak? Memang pada saat itu, orang agak sedikit takut sama ustaz. Ustaz suka ngurung istrinya, suka mukul istrinya, suka kawin ke sana kemari ya. Lagi masa depannya apa kalau jadi ustaz? Saya ingat tahun 86 itu, sampai orang bertanya, bilang, ente ngapain pulang ke Indonesia? Masa depan ente nggak ada. Masa depan kamu nggak ada. Saya terima semua itu. Akhirnya Allah kasih subhanallah, begitu kita istikharah, ya, ditunjukkan satu anak perempuan, kita melamar diterima, subhanallah, dari nggak punya uang seperak pun nggak punya. Tahu-tahu Allah kirimkan bawa-bawaan buat istri kita. Ya. Kita berumah tangga, alhamdulillah. Dan semenjak saya menikah bersama dia, satu kali pun saya nggak pernah bilang lu. Kata lu tuh nggak pernah. Dan dia juga sebaliknya sama. Karena dia nggak memancing juga kan. Jadi kalau kita sama-sama mengarungi kehidupan rumah tangga atas restu Allah Ta'ala, itu yang terbaik. Mata ini bisa melihat cantik, menarik. Sampai kita beranggapan kalau dapat dia, hidup kita akan bahagia. Belum tentu. Tapi kalau Allah yang pilih, tidak akan salah. Jadi istikharah dan musyawarah. Mudah-mudahan bermanfaat. Di bulan yang penuh berkah ini Mas Krisna, kasus hari ini mudah-mudahan melunakkan hati siapapun, Amin. mau istri kah atau suami kah, untuk please deh,
lihat apa yang dibutuhkan gitu ya Mas Krista, bukan bagaimana perasaan kita. Masih ada beberapa menit Pak Abu Bakar kalau mau nambahin biar kita semakin tegar melangkah apapun yang terjadi di rumah tangga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah seorang istri sebagaimana dia menjadi seorang istri. Jadilah seorang suami sebagaimana dia menjadi seorang suami. Ketika kita mencoba untuk melepaskan diri kita sebagai seorang istri, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Begitu juga jadi seorang suami, lepaskan dirinya menjadi seorang suami, maka dia tidak akan. Maka ciptakan. Di dalam rumah tangga itu ciptakan sesuatu kenangan yang menyenangkan. Sesuatu setiap saat ketika kita mau berpisah, ada satu yang membuat rasa kangen untuk bertemu lagi. Kita tidak akan pernah. Jadi ketika kita berpisah, ciptakan suasana yang bisa kita ingin bertemu kembali. Sehingga ketika kita pergi atau berpisah saja, misalnya istrinya mau ke dapur, itu ada rasa kangen untuk bertemu lagi. Maka tiap ketemu nggak ada rasa kesel, nggak ada rasa jengkel. Misalkan ketika istrinya pergi ke dapur, ternyata ada yang tumpah, lagi kesel, aduh kenapa tumpah, takut. Tapi kangen ingin bertemu dengan suami yang membuat kesan menyenangkan. Rasa takut, rasa kesel, rasa nggak enak, itu akan hilang. Karena dia kangen untuk bisa bertemu dengan istrinya yang membuat rasa senang. Insya Allah. Terima kasih. Gitu. Ngomong kita bicara keluhan dari pihak perempuan. Bagaimana kalau suami berhadapan dengan istri yang selalu menciptakan persoalan? Kenapa yang suka marah-marah ya. Jadi tadi perempuan yang mengeluhkan karena sikap suami. Sekarang suami yang sampai nggak mau pulang ke rumah cepat-cepat. Tunggu tengah malam. Masya Allah. Bahkan kalau dia bicara selalu salah depan istrinya. Kalau dia bawa teman ke rumah, marah-marah. Ini persoalan kan? Jadi kalau kita perhatikan, sebagaimana ada persoalan pada istri, banyak juga persoalan pada suami. Maka dibutuhkan keselarasan, keseimbangan di antara kedua. Tapi kasus-kasus kita kebanyakan muncul dari wanita karena wanita tidak enggan mengungkapkan kali ya. Jadi wahai para pria, coba deh, siapa tahu dibahas nanti bisa melonggarkan rasa gitu ya. Gengsi. Oke, baik. Jadi orang yang kuat adalah bukan orang yang pandai berkelahi, bergelut, tapi orang yang kuat menahan marahnya, walaupun kemampuan untuk marah atau alasan untuk marah ada, tapi dia tidak gunakan itu. Itulah orang yang kuat. Terima kasih Ustaz Husein. Sama-sama. Ustaz Abu Bakar, Mbak Nur, dan Kang Atef Setiabudi. Terima kasih juga kepada Yusuf Bangkit dan Anis Mali. Mohon pamit. Terima kasih. Kami mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.